Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin menerjemahkan ini ya, video ini gitu ya saudara. Tapi saya nggak pakai suara ya saudara, karena saya nggak mau kena ini ya, hukuman gitu, karena dia banyak sekali melaporkan orang-orang yang menggunakan videonya dia ini akan kena gitu, kena strike gitu ya saudara. Jadi video orang yang menggunakan dia ini tidak bisa aktif selama 1 minggu, tergantung hukumannya bisa 2 minggu gitu ya. Karena saya kan di sini mau menerjemahkan dan membagikan kepada saudara gitu, jadi ya saudara kan nggak ngerti bahasa Inggris, sementara dia membagikannya dalam bahasa Inggris, jadi saya mau pakai videonya dia untuk bagiin kepada saudara gitu ya saudara, bukan untuk menyalahgunakannya ya saudara. Jadi ini yang mau saya terjemahkan, itu bahwa jadi ini dia ngomongin tentang drone yang tidak kena gitu ya, tidak masuk ke wilayah Israel gitu ya. Terus udah gitu, jadi itu adalah hal pertama. Terus hal kedua adalah ya bahwa semua mata tertuju kepada Ukraina. Rusia itu menambahkan skuadron pesawat tempurnya di Suriah gitu, kata dia, di pangkalan Khmeimim, dan ada yang lainnya lagi katanya gitu. Sekarang Suriah menjadi wilayah pertahanannya Rusia. Dia taruh pesawat mata-mata, semua peralatan militernya gitu ya. Terus itu nggak cukup buat dia juga masih melakukan latihan perang gitu ya di sana gitu, di Mediterania. Now kenapa dia melakukan itu padahal negaranya nggak di Mediterania? Ketika semua mata tertuju kepada Ukraina, Menteri Pertahanan Rusia itu tiba di Suriah dan dia bertemu dengan Presiden Suriah, dan secara pribadi dia melihat pelatihan perang itu yang terjadi di Suriah. Suriah itu telah menjadi pangkalan udaranya Rusia di luar wilayah Rusia. Jadi di luar wilayah teritorinya Rusia yang dulunya ada Soviet. Saya harap Anda mengerti bahwa perang di Ukraina itu diciptakan sebagai kesempatan bagi Rusia untuk melipat gandakan kehadirannya. Inilah fenomenanya. Dan orang nggak ada yang ngomongin soal ini, dan satu hal lagi adalah yang terjadi bahwa Amerika hampir saja sedang mendekati perjanjian dengan Iran. Iran itu akan mendapatkan imunitas dari segala serangan karena perjanjian yang udah mau jadi gitu dengan Amerika. Dan kalau itu udah ditandatangani, wah udah deh. Jadi so don't mind, nggak apa-apa gitu apapun yang terjadi. Jadi Rusia itu mau nungguin itu untuk Iran gitu ya, supaya Rusia juga bisa hadir di Iran gitu. Ketika semua mata tertuju kepada Ukraina, jadi tentang Ukraina, kau tahu bahwa di Telegram yang saya sampaikan ada peta gitu ya. Dia suruh kita lihat telegramnya dia gitu ya. Dia bilang gitu, dia bilang ada peta yang namanya Donetsk, wilayah Donetsk, dan saya lupa satu lagi namanya, kata dia gitu, satu wilayah lagi, Luhansk atau something gitu kata dia gitu ya. Dia ada 2 area di mana ada separatisnya, pemberontaknya Rusia tuh ada di situ gitu ya, dan Rusia itu mau mengakui kemerdekaan pemberontak itu. Jadi teman-teman, saya kasih tahu ya bahwa tentang Ukraina itu adalah sebenarnya tentang Mediterania. Saya mau kalian semua memperhatikan semua ini gitu saudara. Sampai situ aja ya yang saya maksudkan. Jadi yang dia maksud di sini adalah bahwa ya saudara, saya juga ingin sampaikan bahwa bahkan ya dilakukan berbagai cara gitu supaya
em, semua semua mata tertuju kepada Ukraina, saudara, karena memang tujuannya bukan kepada Ukraina, tapi tertuju kepada penggenapan firman Tuhan di Yesaya 17 ayat 1, saudara. Mari kita perhatikan hal ini, saudara. Apa yang terjadi dengan Israel, apa yang terjadi dengan Damsyik gitu ya, yang ada di firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Demikian saya sampaikan. Maranatha, sampai jumpa di awan-awan. Shalom.